Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai asam karboksilat. Asam karboksilat merupakan senyawa organik turunan alkana dengan gugus fungsi COOH dan rumus umum CnH2NO2. Gugus fungsi memiliki COOH memiliki nama lain gugus karboksil yang merupakan gabungan dari gugus karbonil atau CO dan gugus hidroksil atau OH. Senyawa asam karboksilat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan alifatik dan aromatik. Pada senyawa alifatik, apabila suatu atom H dikeluarkan, diperoleh gugus alkil yang disingkat R. Sementara itu, gugus fungsi yang berasal dari cincin senyawa aromatik dinamakan gugus aryl yang disingkat AR. Oleh karena itu, rumus fungsi asam karboksilat ada dua, yaitu RCOOH untuk golongan alifatik dan ArCOOH untuk golongan aromatik. Berdasarkan IUPAC, asam karboksilat diberi nama sesuai dengan turunan alkananya, di mana akhiran A pada alkana diganti dengan OAT dan ditambah kata asam di depannya. Sementara itu, berdasarkan tata nama trivial atau umum, penamaan asam karboksilat disesuaikan dengan sumber asam karboksilat tersebut. Misalnya, senyawa asam metanoat atau HCOOH diberi nama asam formiat karena ditemukan pada semut atau formika. Sifat fisik asam karboksilat dapat ditentukan dari titik didih dan kelarutannya. Titik didih asam karboksilat lebih tinggi dari senyawa organik golongan lain, misalnya alkohol dari alkanol. Kok bisa begitu? Dikarenakan asam karboksilat memiliki dua ikatan hidrogen, sedangkan alkanol hanya mempunyai satu ikatan hidrogen. Sementara itu, berdasarkan kelarutannya dalam air, sifat asam karboksilat berbeda-beda tergantung atom karbonnya. Baik, materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah sifat kimia asam karboksilat. Sifat kimia pada asam karboksilat berdasarkan pada kepolaran dan kereaktifannya, di mana berdasarkan kepolaran, asam karboksilat merupakan asam yang mengandung gugus hidroksil yang bersifat polar, sehingga ia pun bersifat polar. Sedangkan berdasarkan kereaktifannya, asam karboksilat merupakan asam lemah yang akan semakin lemah untuk suhu yang lebih tinggi atau yang mengandung lebih dari 10 atom karbon. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat asam karboksilat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa manfaat asam karboksilat yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, asam asetat. Nah, asam asetat itu apa? Asam asetat adalah salah satu asam karboksilat yang paling sederhana setelah asam format. Asam asetat ini biasanya digunakan sebagai bahan pengawet pada makanan. Nah, salah satu contohnya adalah cuka. Yang berikut adalah asam sitrat. Nah, asam sitrat ini merupakan salah satu asam karboksilat yang sifatnya sama seperti asam-asam karboksilat lainnya. Asam sitrat ini biasanya digunakan sebagai bahan pemberi rasa asam pada makanan. Yang berikut adalah asam stearat. Nah, asam stearat ini merupakan asam yang diproses dari diagenesis minyak nabati. Nah, asam stearat ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan lilin. Yang berikut adalah asam format. Nah, asam format ini merupakan asam yang paling sederhana. Asam format ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan pembasmi hama.